Bu. Gimana Bu kabarnya, masih baik kan? Baik. Sini kita ngadakan P2K2 kayak seperti biasa yang bulan-bulan yang lalu. Cuman modul kali ini kita masuk modul 4, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi yang baru lahir dan ibu menyusui. Kalau ibu masih ingat, stunting itu yaitu tinggi di bawah rata-rata usianya, tidak dibilang terbil dan tidak juga dibilang pendek, tapi dia tidak sesuai dengan usianya, tinggi badannya. Di sini modul 4 ini terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama, kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Langkah kedua, hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Dan langkah ketiga, kebiasaan tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir. Di dalam langkah-langkah ini kita akan mempelajari anak stunting, tapi khususnya dalam usia balita, Bu. Di sini Dewi akan membuat grup ataupun kelompok, yaitu kelompok pertama kelompok bayi yang baru melahirkan, dan kelompok yang kedua kelompok ibu menyusui. Jadi di kelompok ini ibu nanti berdiskusi apa itu kebutuhan fisik dan mental bagi bayi yang baru lahir dan bagi ibu yang menyusui. Seperti yang tabel yang ada di sini ya, Bu. Nah, di sini ada dibuat tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Fisiknya siapa yang memberikan, mentalnya siapa yang memberikan. Dan tabel yang kedua, kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Di sini ada fisik, siapa yang memberikan, dan mentalnya siapa yang memberikan juga. Nanti ibu terangkan di sini, tulis di sini, nanti bisa dikumpul dengan saya. Ya Bu, saya beri waktu 5 detik. Ya Bu, setelah kita kerjakan yang tadi, tabel bayi menyusui yang baru lahir usia 6 bulan dan tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Di sini kita lihat tabel fisiknya itu, kalau kita bayi yang baru lahir usia 6 bulan, biasanya itu dia kebutuhannya terlihat secara berbeda ya Bu. Dia terkait dengan cara bernapas, dengan cara menelan ataupun merespon dengan lingkungan sekitarnya. Dan mentalnya itu dapat diberikan kepada ibu itu ataupun keluarga ataupun ayahnya terutama, yaitu dengan cara memberi rangsangan ataupun memberi pelukan hangat kepada si bayi. Dan kita masuk tabel yang kedua, tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Kebutuhannya itu dipenuhi oleh kebutuhan misalnya fisiknya gizi yang cukup. Jadi selama kita hamil, selama kita menyusui, kita harus makan
anak ditemukan pada tinggi ibu agar melekat kulit antara si anak dengan si ibu dan menunjukkan kasih sayang mereka. Jadi di sini saya akan menyampaikan kepada ibu kalau kebutuhan fisik dan mental bagi bayi yang baru lahir dan ibu menyusui dapat terpengaruhi dan manfaat layanan yang tersedianya di masyarakat, misalnya posyandu. Di sini kan ada kan Bu posyandu, puskesmas, PAUD, PKB ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat, yaitu seperti orang ibu lah, program sembako dapatkan Bu, kegiatan P2K2 atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga lainnya. Dari semua yang kita ceritakan ini, ibu ada nggak yang kurang jelas ataupun ada yang kurang paham? Coba ditanya Bu. Nggak punya anak bayi kan yang punya anak bayi nggak ada, Yang punya anak bayi nggak datang. nggak datang, jadi Iya, Wiwi atau katanya Wiwi yang punya bayi Minging ya kan, kayak kami udah nggak punya anak bayi, udah sekolah semua. Bayi yang anak kecil pun tidak datang dan ibu menyusui juga tidak datang. Jadi kita melanjutkan aja. Di sini saya akan menerangkan kepada ibu rangkuman yang kita pelajarin hari ini, bahwasanya pencegahan dan penanganan stunting itu melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir itu bisa dari misalnya pertumbuhan perkembangan pada bayi itu ditengok dari makanannya ataupun cara orang tuanya memberi rangsangan ataupun stimulasi. Nanti stimulasi kita pelajarin sesudah modul yang 4 ya Bu, modul 5. Di modul 5 nanti kita akan pelajari stimulasi pada bayi yang baru lahir. Di sini kita jelaskan juga kalau bayi yang baru lahir itu akan tersentuh jika diberi kehangatan dengan memberi pakaian ataupun selimut dan pelukan dari ibunya. Seperti biasa kalau ibu-ibu pada menyusui harusnya bayinya didekap ataupun diberi rangsangan-rangsangan, entah diberi cahaya ataupun apa gitu Bu. Jadi dia bisa terangsang dan bisa melihat gimana ya apa yang dipandangnya, karena bayi baru lahir itu matanya masih kabur-kabur sehingga gimana gitu ya Bu. Jadi kita harus pahami bagaimana yang bayi yang baru lahir dan bagaimana kesejahteraan ibu yang menyusui. Kalau ibu yang menyusui itu kita hanya mengoptimalkan makanan bergizi kepadanya dan sayur-sayur yang menghasilkan ASI eksklusif untuknya agar anaknya terbebas dari stunting dan meningkatkan potensi diri ibu untuk menyusui tanpa halangan siapapun dan suasana hatinya positif bahagia. Jangan ada yang penuh simpan rasa sedih atau rasa apa, agar berhasil memenuhi hak untuk mendapatkan hasil positif. Dukungan keluarga juga perlu, yaitu perhatikan kondisi atau situasi suasana supaya tenang, nyaman, yaitu penuh kasih sayang dan upaya meningkatkan kepercayaan diri ibu untuk menyusui. Dan terakhir, para suami juga harus menemani istri pada saat program persalinan untuk memastikan terjadinya inisiasi menyusui ini. Terlibat dalam pemberian ASI, misalnya dengan memberikan ASI peranan kepada bayi dengan sendok ketika ibu sakit, itu bisa juga dilakukan pada ayah. Oke Bu, ada lagi mau ditanya? Biar kita sudahi, nanti bulan depan kita masuk pada modul 5, yaitu tentang stimulasi yang dilakukan kepada bayi. Sampai di sini ada yang kurang paham atau gimana Bu? Cukup Bu? Yang punya bayi pun nggak datang. Saya ya Bu. Orangnya semua yang punya bayi belum datang. Kami ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa bulan depan dalam modul 5, yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemberian stimulasi pada anak. Nanti dibilangin yang ngomongin jadi tempo semua.